Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan. Mungkin kalau saat ini kita ditanya, ada berapa presiden Indonesia yang sudah menjabat? Jawabannya pasti 7. Mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Tapi masih banyak yang tidak tahu kalau seharusnya presiden kedua Indonesia itu bukan Soeharto, tapi Syafruddin Prawiranegara. Kok bisa? Ya bisalah. Begini ceritanya. Tanggal 19 Desember 1948, militer Belanda melancarkan agresi militer kedua di Yogyakarta, di mana saat itu Yogyakarta sudah menjadi ibu kota Indonesia. Operasi yang bersandi Operati Krayi atau Operasi Gagak ini memiliki tujuan utama, yaitu membunuh Presiden Soekarno. Dalam waktu singkat, militer Belanda berhasil menduduki Yogyakarta. Sadar jika kejadian itu sangat membahayakan pemerintah Indonesia, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta segera melakukan sidang kabinet kilat yang menghasilkan 2 keputusan. Pertama, Soekarno dan Hatta tetap tinggal di Jogja, meski menghadapi resiko penangkapan. Kedua, memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran, Syafruddin Prawiranegara, yang sedang berada di Sumatera, untuk membentuk Pemerintah Republik Darurat. Soekarno dan Muhammad Hatta mengirim telegram kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara. Namun operasi rahasia tersebut tidak berjalan dengan mulus. Belanda pun mengubah rencananya untuk menawan Soekarno-Hatta, Syahrir, dan Agus Salim ke Brastagi dan Bangka. Telegram itu tidak pernah sampai ke tangan Syafruddin Prawiranegara karena Belanda yang menyerbu Yogyakarta sudah memusnahkan kantor telekomunikasi. Namun, kabar agresi militer Belanda di Yogyakarta segera menyebar cepat melalui siaran radio dan sampai pula ke telinga Syafruddin Prawiranegara. Begitu ia mendengar bahwa militer Belanda sudah berhasil menguasai kota Yogyakarta, sore harinya bertempat di sebuah rumah dekat Ngarai Sianok Bukit Tinggi, Syafruddin berinisiatif menggelar rapat yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera, Mr. T.M. Hasan, yang melahirkan keputusan tentang pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Cukup senada dengan instruksi Soekarno-Hatta dalam rapat di Yogyakarta. Akhirnya, pada tanggal 22 Desember 1948, Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI diproklamirkan dan Syafruddin menjadi pemimpinnya. Dengan mengambil suatu tempat aman di Sumatera Barat, dia menggantikan peran Soekarno-Hatta menjalankan roda pemerintahan Indonesia. Untuk memudahkan tugasnya sebagai ketua PDRI yang seharusnya bisa disebut sebagai presiden juga, dia membentuk kabinet yang terdiri dari beberapa orang menteri. Di bawah komando Syafruddin Prawiranegara, PDRI terus bekerja, melakukan berbagai macam usaha untuk membebaskan Soekarno-Hatta dan juga memimpin bangsa lain dari tangan pemerintah Belanda. Dan untuk memperlihatkan bahwa pemerintah Republik Indonesia masih eksis, walaupun tokoh sentralnya ditawan, sehari kemudian pada tanggal 23 Desember 1948, Syafruddin berpidato melalui radio yang ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia dan pasukan TNI. Pidato tersebut menjadi momok bagi Belanda karena dengan pidato tersebut secara tidak langsung, Syafruddin telah menegaskan pada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada.
Siaran radio ini juga ditangkap oleh stasiun radio Singapura dan juga disadap oleh radio Belanda di daerah Riau. Singkat cerita, di pertengahan tahun 1949, Belanda semakin terjepit karena agresi besar-besaran yang diluncurkannya ke Indonesia mendapat kecaman internasional. Pada akhirnya, Belanda memilih untuk berunding dengan utusan Soekarno-Hatta yang saat itu masih status tawanan. Akhirnya, perundingan menghasilkan perjanjian Roem-Royen. Nah, di tanggal 13 Juli 1949, Syafruddin Prawira Negara mengembalikan mandat kepada Soekarno. Dan beberapa bulan kemudian, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara utuh. Sejarah Indonesia akan berbeda jika seorang Syafruddin Prawira Negara tidak berinisiatif membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia saat itu. Salah satu ciri seorang pemimpin sejati adalah inisiatif. Dan bangsa ini membutuhkan anak-anak bangsa yang punya integritas dan inisiatif. Inisiatif bisa dipupuk sejak anak-anak. Bahkan kita bisa melihat bibit-bibit pemimpin seorang anak sejak kecil. Misalnya anak ini, Else Dainda, umurnya 11 tahun. Salah satu anak didik SD Lain DH, Sumba Timur, NTT. Tempat salah satu senter tangan pengharapan dibuka. Kedua orang tua Else pergi merantau dan tidak kembali. Dia tinggal bersama pamannya yang sakit keras, dan satu-satunya orang yang merawat pamannya adalah Else sendiri. Di sekolah, Else tidak begitu berprestasi secara akademis. Tidak pernah juara di kelas. Bahkan gurunya memberikan catatan di rapornya dengan istilah kerapian sangat kurang, tanpa menjelaskan apa maksudnya. Namun setiap kali makanan tambahan dari tangan pengharapan dibagikan, Else selalu mengambil bagiannya terakhir kali. Tanpa disuruh, dia selalu memastikan semua teman-temannya dan adik-adik kelasnya mendapatkan bagian masing-masing. Baru dia mengambil bagiannya. Saat makan pun pandangannya sering memantau keadaan sekelilingnya bila ada teman atau adik kelasnya yang membutuhkan bantuan seperti kesulitan membukakan botol minuman, hingga menyuapi adik kelasnya yang kesulitan untuk makan sendiri. Bahkan untuk menghindari keributan saat kelas mereka belum kedatangan guru, Else sering berinisiatif untuk memimpin teman-temannya dan adik-adik kelasnya untuk bernyanyi, menari, dan bermain, sambil sesekali memperhatikan apakah guru sudah datang. Nama saya Else Dainda. Umur saya 11 tahun. Saya duduk di kelas 6 SD Negeri Lembah. Saya suka datang ke feeding karena saya bisa dapat makan bergizi dan bisa dapat pelajaran tambahan. Saya suka semua mata pelajaran. Nanti kalau sudah besar, saya ingin jadi guru. Tapi saya tidak juara kelas, kata guru, kerapian saya kurang. Tapi saya ingin berusaha supaya bisa menjadi guru nanti. Bisa ajar anak-anak di Lendehan. Else memang menyenangi semua mata pelajaran karena cita-citanya ingin menjadi guru dan memperbaiki masa depan daerahnya. Begitu juga dengan Deborah Lende. Anak usia 15 tahun dari Feeding and Learning Center Kutapodu di Sumba Barat Daya ini juga ingin menjadi guru. Sebelumnya Deborah tidak niat belajar karena tidak menemukan hal yang menarik di sekolahnya. Sehari-hari, Deborah membantu kedua orang tuanya yang petani dengan menenun di rumah. Perlahan, Deborah mengikuti bimbingan belajar di Feeding and Learning Center Kutapodu. Antusiasnya terbangun setelah mendapatkan pendidikan yang tepat. Prestasinya di sekolah berubah. Deborah selalu berhasil mendapat peringkat pertama di sekolahnya. Mimpinya untuk menjadi seorang guru kembali bangkit. Karena Deborah melihat kebutuhan guru di daerahnya sangat memprihatinkan. Banyak sekolah yang tidak ada guru karena kondisi geografis. Betapa kasihannya melihat anak-anak yang sudah berjalan kaki begitu jauh menuju sekolah, tapi tetap tidak bisa belajar
karena tidak ada guru. Seperti yang dialami Corlina. Saat staf Tangan Pengharapan mengunjungi rumah Corlina, anak ini berusia 11 tahun dan duduk di kelas 5 SD Negeri Ndata, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, NTT. Di SDN Ndata ini juga terdapat salah satu feeding and learning center Tangan Pengharapan. Sejak kelas 1 SD, selama 5 tahun, Corlina berjalan 7 km menyusuri padang sabana berbukit-bukit di Sumba Timur, NTT, untuk datang ke sekolah. Tanpa sarapan. Tapi setibanya di sekolah, tidak menemukan guru. Hanya bisa bermain sambil menunggu. Siapa tahu tiba-tiba ada guru yang datang. Walaupun lebih sering tidak belajar juga, karena tidak ada guru yang datang. Lalu kembali pulang ke rumah yang berjarak 7 km di Dusun Makabela. Tidak terbayangkan, setiap hari berjalan 14 km dengan perut kosong. Sampai akhirnya Tangan Pengharapan mengirimkan guru pedalaman yang tinggal di salah satu ruangan di sekolah mereka. Pemimpi dengan pemimpin memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki visi. Tapi yang membedakan adalah huruf N-nya, niat untuk mewujudkannya. Dan untuk mewujudkannya dibutuhkan inisiatif untuk berbuat dan meraihnya. Mimpi menghampiri pemimpi. Sirna hilang saat tak dijaga. Tapi pemimpin mengejar tanpa tepi. Hidup bernilai bagi masa depan bangsa. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari entaskan kemiskinan di rakyat Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.